Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali saya Vini Auliani bisa kembali menjumpai Anda semuanya dimanapun Anda berada dalam acara PTV Show Podcast TV Show TV Muhammadiyah. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. Seperti kita tahu saat ini dunia pendidikan mengalami perubahan yang cukup pesat, terutama pada saat pandemi ini, yaitu terjadinya digitalisasi pendidikan, di mana banyak sekali tantangan dan juga peluang yang besar di dunia pendidikan ini untuk terus maju. Dan kita akan membahasnya kali ini bersama dengan Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, ada Bapak Dr. Iswan MSI. Assalamualaikum Pak Iswan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan pemirsa Ya. TV-mu juga sehat selalu walafiat ya. Harus sehat. Amin ya rabbal alamin. Ya, nah Pak, ini dunia pendidikan Indonesia tentu banyak sekali mengalami kemajuan, tapi Betul. terlepas itu semua juga banyak tantangan dan kendala, apalagi saat pandemi melanda, kita banyak bergelut di pendidikan secara online gitu ya. Betul. Nah, kalau Pak Dekan sendiri, ini Pak Iswan sendiri melihat dunia pendidikan saat ini nih seperti apa sih dengan segala kelebihan dan kekurangannya? Ya. Menyikapin hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan khususnya di era pandemi ini, kami khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan memang sudah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran di masa pandemi. Namun tentunya kalau masa pandemi ini kan awalnya orang belum familiar, tetapi dengan adanya pandemi ini semuanya sekarang harus dituntut membiasakan diri untuk belajar melalui daring. Belajar melalui daring ini awalnya memang baik itu dosen maupun mahasiswa belum begitu familiar, tetapi sekarang malah justru lebih familiar, bahkan ketika diinformasikan untuk pelajaran secara luring justru malah minta daring saja Pak. Nah ini kan sebuah kemajuan yang sangat luar biasa. Dengan adanya pandemi ini tentunya mau tidak mau kita memang harus beradaptasi dengan lingkungan informasi yang berkaitan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Maka kita juga sebagai tenaga pendidik maupun mahasiswa harus siap menghadapi hal tersebut. Nah, dengan adanya pandemi ini tentunya pihak-pihak yang terkait khususnya di kampus-kampus tentunya memang harus memfasilitasi proses pembelajaran secara daring. Oleh karena itu sekali lagi terutama di kalangan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta memang sudah mempersiapkan hal yang berkaitan untuk proses pembelajaran secara daring. Baik, Masya Allah. Nah, kalau melihat kondisi sekarang yang ada, menurut Bapak nih tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini nih apa sih Pak? Permasalahannya seperti itu yang ada mungkin. Ya, kalau bicara tantangan banyak sekali. Dunia pendidikan ini akan terus hidup sepanjang hayat. Selama masih ada kelahiran anak di muka bumi ini, maka dunia pendidikan tetap eksis dan tidak bisa juga digantikan bahwa pendidikan itu ditanganin oleh yang mungkin barangkali dengan robot. Tetapi harus memanusiakan manusia, karena kita mendidik manusia otomatis juga harus beradaptasi dengan manusia. Oleh karena itu tantangan dunia pendidikan tentunya harus kita selaku pelaku pendidikan maka harus siap dalam arti bahwa kita semua ini memang harus mempersiapkan yang berkaitan. Yang pertama bahwa di dalam dunia pendidikan tentunya proses pembelajaran itu sangat kompleks. Di antaranya lingkupnya harus ada
tenaga kependidikan. Itu yang Tenaga penting ya, Pak, ya. pendidikan Ya. itu juga harus yang memiliki kompetensi dan tentunya yang baik. Baik ketika gurunya baik, maka profesinya harus benar-benar secara profesional. Yang kedua, bahwa sarana prasarana pun harus diikutin, diimbangin untuk memajukan di dalam proses pembelajaran dengan baik. Ini penting karena semuanya juga tidak bisa dipisahkan begitu saja. Antara SDM, antara sarana itu juga harus seimbang. Kemudian yang ketiga, bahwa kurikulum itu juga harus mengikuti dengan dinamika perkembangan saat ini. Kurikulum misalnya sekarang sudah mengarah kurikulum kampus merdeka, juga harus mengikuti. Karena kurikulum yang ditetapkan pemerintah itu juga harus kita mengikuti apa yang harus kita lakukan sehingga proses pembelajaran di kampus-kampus maupun di kelas itu tidak semata-mata tidak mengikuti kurikulum yang tidak diberlakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya tentunya bahwa inovasi kreativitas para mahasiswa saat ini memang ya harus dituntut, karena proses pembelajaran secara daring maupun secara luring bahwa kita berbasis outcome based. Nah, ini semua mahasiswa diharapkan memang ya harus mempunyai produk. Produk apa? Misalnya di Fakultas Ilmu Pendidikan saat ini memiliki 10 program studi. 10 program studi ada pendidikan guru anak usia dini, pendidikan guru sekolah dasar, kemudian yang ketiga adalah pendidikan matematik, kemudian yang keempat adalah pendidikan bahasa sastra Indonesia, dan yang kelima itu adalah pendidikan bahasa Inggris, dan yang keenam adalah pendidikan olahraga, ada pendidikan teknologi informasi, kemudian yang magister ada magister teknologi pendidikan, dan yang terakhir ini juga ada magister pendidikan dasar, yang ke-10 juga ada pendidikan profesi guru. Semuanya ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami mohon Bapak Ibu, mungkin barangkali pemirsa yang belum kenal bahwa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebenarnya sudah ada. FIP UMJ lahir tahun 2007. Insya Allah 2007, Pak. 2007 sampai sekarang 2022, berarti usianya baru 15 tahun, mendekati 15 tahun. Dengan usia 15 tahun insya Allah kami sudah banyak berkiprah di berbagai macam, khususnya tadi di berbagai macam program studi, memiliki prestasi yang cukup bagus. Jadi kalau bicara tantangan ke depan ya memang ya kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan perkembangan dunia teknologi saat ini. Jadi sekali lagi, untuk hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan sangat-sangat luas, maka kami mohon kepada masyarakat luas, kalau ingin menginvestasikan anak putra-putrinya untuk bersekolah, sekolahlah di Fakultas Ilmu Pendidikan. Kami siap mengantarkan cita-cita putra-putri Bapak untuk menjadi guru yang baik dan profesional. Kenapa? Baik. Guru yang baik dan profesional itu adalah sebuah tuntutan bahwa seorang guru itu memang harus mempraktekkan praktek baik itu. Baik ya. Gitu. Jadi tadi itu salah satu poinnya ya, untuk bisa memajukan ataupun bisa mewujudkan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. Salah satu poinnya adalah di tenaga pendidik itu tadi. Dari lahirnya guru-guru yang profesional, yang berkualitas gitu ya Pak ya. Termasuk itu juga yang diupayakan oleh FIP atau Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ ini. Nah, kalau dari standarisasi tenaga pendidik, apa aja sih Pak memang yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pendidik itu? Apakah ada value khusus gitu kan? Ataupun mungkin kriteria-kriteria khusus harus seperti ini dan seperti itu gitu. Itu gimana Pak? Baik.
Kalau standarisasi tenaga pendidik atau dosen itu kami di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta memang berkomitmen. Yang pertama bahwa SDM dosen kami rekrut minimal lulusan S3. Yang sudah S3 baru kita masuk dalam kategori untuk bisa dipertimbangkan. Tetapi kalau belum doktor ya mungkin kita tunggu dulu. Tetapi itu pun S3 harus sesuai dengan kompetensinya. Kemudian kalau bicara tenaga pendidik atau dosen itu sebagai profesi dosen ini sangat mulia sekali karena memang ini sebagai indikator utama kesuksesan dalam proses pembelajaran dengan baik. Maka harus didukung dengan SDM atau tenaga pendidik itu yang mempunyai kualifikasi yang baik. Prosesnya sebagai dosen itu sangat panjang. Ketika seseorang ingin mencapai kelayakan sebagai dosen memiliki kualifikasi baik itu juga misalnya dosen yang pemula misalnya setelah mengabdi 2 tahun baru bisa mengurus kepangkatan akademiknya. Seminimal kalau 2 tahun nanti muncul jabatan akademiknya asisten ahli. Setelah 2 tahun kemudian baru bisa memproses kenaikan jabatan akademik menjadi lektor. Kemudian 2 tahun lagi baru bisa naik menjadi lektor kepala. 2 tahun lagi bisa naik menjadi guru besar atau profesor. Itu punya tahapan-tahapan sehingga profesi sebagai dosen itu sangat jelas karirnya. Maka Bapak Ibu mungkin barangkali yang memiliki komitmen untuk menjadi dosen itu sebenarnya sangat mulia dan tujuannya juga jelas. Insya Allah dari tahapan-tahapan itu ketika seseorang meraih capaian yang tertinggi sebagai guru besar itu juga akan lebih unggul untuk memperkuat program studi yang ada di prodinya masing-masing. Karena ketika akreditasi masing-masing prodi itu juga tuntutannya memang harus berapa guru besarnya di prodi tersebut. Paling tidak kalau yang baik kan ya lebih banyak lebih baik. Begitu juga untuk yang lektor kepala berapa dan seterusnya. Ini semuanya sangat terkait terhadap untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di program studi tersebut. Baik, Masya Allah. Jadi sudah didukung juga ya dengan tenaga pendidik ataupun dosen yang mumpuni gitu. Betul. Ini menarik sekali. Kita masih akan membahasnya lebih dalam lagi. Tapi setelah yang satu ini ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam PTV Show atau podcast TV Show TV Muhammadiyah. Kita masih membahas mengenai pendidikan untuk mencerdaskan bangsa bersama dengan Bapak Dr. Iswan MSI. Nah Pak Iswan, ini kira-kira seperti tema kita kali ini nih, pendidikan untuk mencerdaskan bangsa gitu. Ini kalau pendidikan untuk mencerdaskan bangsa itu tuh seperti apa sih yang bisa seperti itu gitu, dan upaya-upaya apa aja nih yang harus dilakukan, termasuk juga langkah-langkah yang dilakukan dari Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ itu sendiri seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi pendidikan untuk mencerdaskan bangsa memang namanya pendidikan adalah berproses. Semuanya berproses. Bangsa kita maju karena pendidikan juga. Seseorang menjadi pemimpin juga melalui proses pendidikan. Jadi semuanya itu harus berproses melalui pendidikan. Mungkin bangsa Indonesia secara keseluruhan, secara rata-rata mungkin sekarang sudah posisi di atas rata-rata ya. Karena dari tingkat pendidikan bangsa kita ini memang belum semuanya merata. Oleh karena itu ke depan tentunya harus kita ciptakan
bahwa pendidikan ini untuk semua generasi kita ini menjadi lebih baik. Oleh karena itu, tahapan yang harus dipersiapkan yang pertama adalah memang kebijakan pemerintah di dalam menangani pendidikan itu sendiri. Kemudian kebijakan itu tentunya harus diatur, kemudian pemerintah daerah setempat seperti apa kebijakan pemerintah daerah setempat. Nah, oleh karena itu antara pusat dan daerah itu juga harus bersinergi di dalam menetapkan kebijakan pendidikan secara nasional. Oleh karena itu keunggulan-keunggulan daerah yang perlu kita akomodir di dalam proses pembelajaran tentunya melalui kurikulum kearifan lokal itu juga perlu kita kembangkan. Kemudian di dalam tahapan yang berikutnya bahwa tadi kebijakan pemerintah sudah ada, maka harus ada sosialisasi terhadap kebijakan itu sehingga ketika di tingkat bawah itu, baik itu di pemerintah pusat, daerah, sampai ke bawah itu, yang sampai terpelosok pun harus tahu tentang kebijakan itu. Sehingga implementasinya, tahap berikutnya implementasinya harus benar-benar sesuai. Nah, persoalan yang saat ini memang kadangkala di lini paling bawah itu belum siap menerima atau mengaplikasikan atau mengimplementasikan kebijakan dari pusat. Karena apa? Karena memang berbagai faktor yang muncul di bawah ini masih banyak persoalan-persoalan terhadap pendidikan. Bisa jadi di daerah yang mungkin terpencil di sana ketika akan mengimplementasikan kebijakan misalnya terkait dengan masalah kurikulum. Kurikulum misalnya di daerah 3T itu tidak mungkin akan bisa menerapkan kurikulum misalnya K13 ketika di daerah tersebut juga fasilitasnya belum terpenuhi. Begitu juga di daerah ketika infrastruktur yang ada di dalam mendukung proses pembelajaran belum memenuhi standar, itu juga akan mempengaruhi. Misalnya contoh, dalam masa pandemi di daerah itu memang kadangkala kan, tidak semuanya sinyalnya baik. Ketika pembelajaran secara daring, maka ini akan terkendala juga. Boro-boro akan memiliki VIP yang baik, internet yang baik, kemudian gadgetnya yang baik, itu belum tentu punya. Dan ini kan ada persoalan. Nah, ini yang mungkin barangkali yang harus kita pikirkan bersama-sama ke depan, bahwa proses pembelajaran daring tentunya ya lihat dari kesiapan daerah masing-masing di dalam mempersiapkan untuk pembelajaran secara daring dengan baik. Kemudian yang berikutnya tentunya bahwa tadi kembali lagi SDM atau gurunya tidak siap pun akan menjadi masalah. Nah, oleh karena itu semuanya itu tidak bisa dipisahkan dengan yang lain, itu semuanya harus bersinergi. Termasuk di dalamnya yang tidak kalah pentingnya adalah tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan yang tidak mungkin memahami tentang proses pembelajaran ya secara baik, mungkin ya ini akan menjadi kendala. Kendalanya ketika misalnya ketika guru, ketika dosen ingin melakukan proses pembelajaran daring, tetapi sarannya tidak ada, kemudian tenaga pendidikan tidak ada yang membantu, nggak tahu, ini kan jadi masalah. Semuanya saling berterkaitan. Nah, oleh karena itu sekali lagi di dalam pembelajaran yang mungkin barangkali ke depan lebih baik ini juga harus kita mempersiapkan semuanya, baik itu infrastruktur maupun yang lain. Khusus di Fakultas Ilmu Pendidikan saat ini memang beberapa sarana yang sudah kami siapkan
yang sudah kami mungkin barangkali siap untuk digunakan sebagai proses pembelajaran dengan baik. Banyak yang diantaranya mungkin di sini adalah misalnya kami di Fakultas Ilmu Pendidikan itu memiliki laboratorium atau yang dinamakan dengan lab school-nya FIP UMJ sebagai bagian untuk melakukan praktek mengajar para mahasiswa di sekolah lab school tersebut. Misalnya kalau guru SD atau guru PAUD, kami sudah menyiapkan tempat ruang praktek untuk mengajar. Begitu juga untuk guru SMP itu juga sudah kami siapkan. Kemudian fasilitas lain yang mendukung di dalam proses pembelajaran diantaranya juga kami di Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki sarana, misalnya salah satu stadium untuk olahraga bagi seluruh mahasiswa UMJ, kemudian sarana fitness atau yang lain itu juga sebagai pendukung untuk pendidikan olahraga kami sudah mempersiapkan. Kemudian sarana-sarana termasuk ada sarana untuk badminton maupun yang lain-lain itu juga sudah ada di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Maka sekali lagi kami mohon kepada pemirsa mudah-mudahan tidak salah pilih masuk di Universitas Muhammadiyah Jakarta, karena di Universitas Muhammadiyah Jakarta banyak sekali pilihan program studi yang barangkali Bapak Ibu putra-putrinya akan mensekolahkan, mengkuliahkan di UMJ. Insya Allah kami siap mengantarkan putra-putrinya menjadi sarjana yang berkualitas dan memiliki karakter yang Islami. Baik, Masya Allah. Jadi itu tadi banyak sekali ya didukung juga oleh sarana-sarana yang menunjang. Jadi tadi Pak Iswan sebutkan ada fasilitas stadium itu untuk seluruh mahasiswa. Tapi tadi yang spesial juga ada fasilitas gym atau tempat fitness tadi itu ya. Ada. Itu adanya di mana Pak? Ada di Fakultas Ilmu Pendidikan betul. Sendiri. Betul. Oh, spesial dong itu ya. Iya, karena itu memfasilitasi untuk mahasiswa pendidikan olahraga ya. Betul. Oh ya, tapi ini apakah mahasiswa dari fakultas lain boleh menggunakan fasilitas itu juga? Boleh. Oke, jadi ini bikin nambah semangat mahasiswa betul, juga ya, selain untuk praktek tapi juga untuk bisa menjaga kebugaran itu tadi. Masya Allah, baik. Nah, lalu kalau dari segi mahasiswanya nih Pak, kira-kira lulusannya itu apa aja sih peluangnya yang bisa didapatkan dengan bergabung di Fakultas Ilmu Pendidikan ini? Iya. Kedepannya misalnya apakah selain profesi guru atau memang dikhususkan menjadi guru, atau apakah memang kalau kita memang berminat untuk menjadi guru itu memang harus menempuh jalur pendidikan ya Pak ya? Betul. Gimana jadi Pak? Ya, jadi gini ya, pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan ini memang mempersiapkan bagi calon guru-guru yang benar-benar baik dan profesional di dalam prakteknya nanti. Sebagai contoh bahwa memang bagi guru, baik itu pendidikan guru anak usia dini, pendidikan guru sekolah dasar maupun yang lainnya itu juga memang harus sebuah tuntutan. Karena sebagai contoh ya, sekarang undang-undang guru dan dosen itu memang bahwa guru itu wajib harus sarjana atau S1 dan sesuai dengan kompetensinya. Misalnya harus linear misalnya. Kalau ngajar di SD harus lulusan dari PGSD. Jika yang ngajar di SD bukan lulusan dari PGSD, maka nanti diharapkan harus kuliah lagi di PGSD. Ini penting karena memang khusus di DKI saja saat ini sudah mempunyai kebijakan bahwa ketika guru SD itu harus sudah lulusan SD PGSD. Maka ketika ada ingin mendapatkan misalnya tahapan terhadap memperoleh
tunjangan kehormatan, sertifikasi guru itu juga harus benar-benar linear. Kalau tidak linear ya belum Nggak bisa ya, Pak. memperoleh itu. Jadi tahapannya itu memang sekarang ke depan bagi guru-guru sekolah dasar pun juga harus mengikuti pendidikan profesi guru. Ini penting karena memang yang namanya guru itu memang benar-benar harus sesuai dengan bidangnya. Oleh karena itu, pendidikan profesi guru ini sebenarnya ini ingin mengantarkan kepada para mahasiswa ini menjadi guru yang benar-benar profesional ketika nanti terjun di masyarakat. Nah, oleh karena itu hak-hak dari para mahasiswa ketika nanti sudah lulus mengikuti profesi guru, maka ada kesempatan ketika nanti ada peluang untuk memperoleh tunjangan kehormatan sertifikasi guru itu yang diprioritaskan. Jadi melalui tahapan itu. Jadi memang penting sekali untuk merencanakan sejak awal ya, karena itu tadi sudah ada aturan pemerintahnya jika memang ingin bergerak di dunia pendidikan, mendalami harus linear itu tadi ya. Baik Pak Iswan, kita akan lanjutkan kembali, tapi kita jeda dulu ya setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di PTV Show, podcast TV Show TV Muhammadiyah. Kali ini kita membahas mengenai pendidikan untuk mencerdaskan bangsa bersama dengan Bapak Iswan dari Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ. Nah, Pak Iswan tadi sudah menjelaskan juga kalau di FIP ini banyak loh fasilitasnya. Salah satunya ada gym tadi ya, ada pusat kebugaran juga yang menunjang untuk prodi itu untuk olahraga, tapi juga bisa untuk mahasiswa lain di luar dari jurusan tersebut gitu. Nah, ini kan udah kayaknya keren ya, fasilitasnya udah oke. Ini mahasiswanya ada berapa, Pak? Sekarang? Jadi untuk student body untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan itu berjumlah 3.341-an lah ya sekarang. 3.000 yang aktif ya. Yang aktif. Banyak ya, Pak ya. Cukup banyak karena itu ada 10 prodi lah ya. 10 prodi ya. 10 prodi. Termasuk tadi ada S2 juga ya, Pak. Ya, ada magister ya. teknologi pendidikan dan magister pendidikan dasar. Kalau untuk program doktoralnya S3 apa? Kalau untuk di FIP ini belum punya program doktor, tetapi di Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah ada program doktor. Yaitu manajemen pendidikan Islam di UMJ. Oh, baik ya. Mantap ini, keren sekali. Nah, kalau untuk kerjasamanya nih Pak, apakah FIP juga menjalin kerjasama mungkin dengan kampus lain ataupun ada semacam dengan lembaga pemerintahan seperti itu? Ya, kalau untuk kerjasama kami dari Universitas Muhammadiyah Jakarta khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan banyak sekali yang sudah kami lakukan karena memang sebuah tuntutan. Karena mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan kita ketika melakukan KKN maupun PLP di luar itu juga harus ada kerjasama. Misalnya Fakultas Ilmu Pendidikan mempunyai program KKN 3 kategori. Yang pertama adalah KKN lokal, yang kedua KKN nasional, yang ketiga KKN internasional. Nah, ketiga program KKN itu semuanya harus ada kemitraan atau kerjasama. Misalnya untuk yang lokal saja sebagai tempat KKN PLP semuanya sudah melakukan kerjasama dengan SMK, SD, SMP maupun yang sejenis di tingkat sekolah menengah. Itu sudah dilakukan termasuk dengan pemerintah daerah. Di mana dilakukan KKN maka pemerintah daerah atau bupati sudah kita lakukan ada kerjasama. Sebagai contoh, kita sering mengirim mahasiswa KKN di Yogyakarta, Gunung Kidul, itu juga kami melakukan kerjasama dengan Bupati Gunung Kidul, sehingga ada kerjasama di sana. Kemudian juga ada kerjasama dengan
pimpinan daerah setempat Muhammadiyah, PDM Muhammadiyah setempat. Ya, Itu kita lakukan itu. Jadi di daerah-daerah maupun di yang sifatnya nasional pun kita melakukan kerjasama. Kemudian di tingkat internasional kami memang melakukan KKN maupun PLP secara internasional. Yang sudah kami lakukan adalah di Malaysia. Kemudian di Thailand, daerah Krabi maupun di daerah Pattaya itu sudah kami melakukan di sana, termasuk di Sekolah Indonesia Bangkok juga sudah melakukan di sana juga. Kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain juga di luar negeri banyak yang kami lakukan, termasuk diantaranya adalah Asia University di Taiwan itu juga sudah kita lakukan kerjasama, tinggal menunggu waktunya kebijakan pemerintah setempat ketika sudah ada kelonggaran untuk bisa berkunjung, mungkin nanti akan mengirimkan mahasiswanya ke sana. Ya ini penting karena memang untuk memfasilitasin kegiatan-kegiatan itu baik kegiatan mahasiswa maupun kegiatan dosen. Kalau kegiatan mahasiswa tentunya termasuk diantaranya adalah student exchange maupun yang lain-lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sana. Begitu juga pihak sana pun dari pihak Malaysia pun mengirimkan mahasiswanya ke Fakultas Ilmu Pendidikan untuk belajar di Fakultas Ilmu Pendidikan. Itu sama kita bertukar dengan mahasiswa. Baik, banyak ya Pak ya. Banyak kegiatan-kegiatan itu dilakukan. Dan kerjasamanya ya, banyak betul. sekali. Ini kalau untuk tadi itu yang menarik itu kan ada KKN internasional ya. Betul. Nah ini ada persyaratannya nggak untuk mahasiswa yang mungkin berminat untuk mengambil atau mengajukan KKN internasional itu harus apa gitu, atau kalau mungkin ada IPK-nya minimal berapa gitu. Yeah. Yang pertama syaratnya adalah memiliki prestasi. Prestasi yang pertama tentunya bahasa ya. Bahasa komunikasi yang dipakai di sana kan harus bahasa Inggris. Berarti kita seleksi bahasa Inggrisnya seperti apa. Kemudian yang kedua tentunya kemampuan finansial dari orang tuanya, kesanggupan. Karena memang dengan biaya sendiri otomatis orang tuanya menyiapkan biaya untuk pulang perginya, untuk living cost-nya di sana dan seterusnya. Jadi cukup besar. Jadi kalau memang yang sanggup kami fasilitasin. Baik. Masuk juga tadi yang menarik itu untuk yang program KKN internasional. Kalau untuk yang exchange tadi juga ada ya Pak ya, pertukaran pelajar ya Pak ya. Itu juga persyaratannya seperti apa tuh Pak? Prestasi juga atau dari sama prestasi. Akademik? Jadi kalau pertukaran pelajar itu juga memang prestasinya juga ada. Kemudian dari sisi IPK-nya juga bagus. Kemudian komunikasinya bagus. Ya minimalnya kalau standar untuk IPK ya bisa di atas 3 lah ya. 3 pokoknya Pak ya. Baik. Oke, nah kalau dari FIP sendiri mahasiswa-mahasiswanya ini yang berprestasi seperti apa Pak? Baik di bidang akademik ataupun non-akademik gitu. Iya, prestasi jadi semangat nih buat teman-teman. Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan sangat banyak, gudangnya prestasi. Masya Allah. Termasuk pendidikan olahraga ini prestasinya sangat luar biasa. Karena salah satunya adalah masuk dalam kategori sepak bola U19 ini juga bagian yang tak terpisahkan adanya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Itu juga ada. Kemudian dari prodi-prodi lain pun banyak, termasuk menjuarain dari pencaksilat maupun ketika kemarin di PON di Papua itu juga banyak sekali yang meraih prestasi. Jadi sebenarnya Fakultas Ilmu Pendidikan banyak sekali yang memiliki prestasi mahasiswanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu pemirsa yang memiliki putra-putri untuk berkuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan, kami siap mengantarkan cita-citanya.
Baik, Masya Allah. Jadi banyak juga ya tadi, termasuk di bidang olahraga itu Betul, tadi ya. betul. Kalau dari prodinya yang ada 10 itu tadi, yang paling favorit tuh yang mana sih Pak? Kalau saat ini pendidikan guru sekolah dasar. Oh, pendidikan guru sekolah paling dasar banyak, ya. paling Iya, banyak iya, paling mahasiswanya, peminatnya. peminatnya. Paling banyak. Karena pendidikan usia dini tuh memang lagi seksi nih sekarang kan, Iya, lagi iya. digencarkan Pendidikan juga dasar kan pendidikan memang dasar dan anak usia dini. ya namanya pendidikan dasar. Orang punya anak, Mm-mm. punya uang tidak punya uang, anaknya harus disekolahkan, disekolahkan. tamat sekolah dasar. Iya benar. Itu yang Dan paling enggak penting. setelah sekolah dasar juga harus meningkat lagi kan. Mungkin di tingkat menengah, tingkat atas. Ya mungkin kalau yang pendapatan orang tuanya sangat minim bisa juga kuliahnya ditunda. Tetapi biasanya orang kita masyarakat Indonesia kan paling tidak itu mengantarkan putra-putrinya dari tingkat dasar sampai menengah atas. Paling tidak. minimal itu Pak Minimal ya. itu sebagai Pokoknya bekal untuk mengantarkan putra-putrinya untuk bisa mandiri di masyarakat. Makanya itu jadi salah satu yang favorit karena memang kebutuhannya juga besar ya. Besar, Kebutuhan untuk kebutuhan lapangan besar. pekerjaannya seperti itu. Maka pendidikan dasar ini masih banyak peminatnya, kemudian juga tuntutannya juga banyak juga, sehingga mudah-mudahan lah ya ke depan ini pemerintah itu mampu mengakomodir lah. Khususnya ini ya, kami memang di prodi pendidikan guru anak usia dini ini sekarang trennya agak menurun, tapi kami berharap kepada pemerintah bahwa alumni dari PG PAUD ini diberi porsi yang sama dengan pendidikan guru sekolah dasar lah. Dalam hal untuk berkiprah misalnya. Oke lah, kalau PAUD itu kan alumni PG PAUD bisa juga mengajar di SD kelas rendah, maka tidak ada salahnya mestinya pemerintah memberikan kebijakan ketika ada formasi di sekolah dasar yang kelas rendah boleh mengambil dari PG PAUD, mestinya gitu ya, mestinya rasional, sehingga alumni dari PG PAUD itu tidak ansih pada prodi mengajar di TK misalnya saja, atau kelompok bermain. Nah ini kan persoalannya kan di masyarakat. Kenyataannya bahwa alumni PG PAUD itu ya hanya ngajar di TK maupun kelompok bermain. Sehingga peminatan untuk S1 PG PAUD ini sekarang jadi menurun karena kecil, itu. Ya, karena lapangan porsi di luar itu, lapangan kerjanya itu terbatas. Bahkan misalnya PG PAUD itu di yang negeri itu juga terbatas. Sangat terbatas. Justru yang berkembang di masyarakat kita ini kelompok bermain itu ya hampir semuanya swasta. Iya, Swasta itu artinya ya kemampuan dari sisi finansialnya kan sangat terbatas. Maka ketika memberikan reward kepada guru-guru PAUD itu memang masih kategori rendah. Nah inilah mungkin perlu kita pikirkan bersama bahwa itu semuanya adalah kebijakan pemerintah. Maka ketika ada kebijakan pemerintah yang mungkin barangkali lebih soft lagi, maka alumni dari PG PAUD itu ke depan bisa diterima di pendidikan dasar, ya tentunya untuk mengajar kelas rendah itu mestinya. Itu mungkin saya rasa akan lebih bagus lagi. Ini baru wacana reasoning pemikiran saya aja mungkin barangkali gitu. Tapi kenyataan di lapangan kenyataannya masih begitu, hal tersebut itu tadi. Karena kan untuk pendidikan dasar yang di kelas awal itu masih dekat dengan usia PAUD ya Pak, betul. Itu juga masih kelas rendah itu. Baik, Pak Iswan, kita akan terus membahas tentang peluang pendidikan untuk mencerdaskan bangsa ini, tapi kita jeda dulu sejenak ya Pak ya. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di PTV Show, Podcast TV Show TV Muhammadiyah. Kali ini kita membahas mengenai pendidikan untuk mencerdaskan bangsa bersama dengan Bapak Iswan. Nah, Pak Iswan ini adalah dekan dari Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ, Pak ya. Nah, Pak, ini nih yang nggak kalah menarik juga nih Pak. Termasuk salah satunya adalah pandangan mungkin generasi milenial atau anak-anak muda terhadap dunia pendidikan, terutama terhadap profesi guru. Karena kan kalau profesi guru ini kan cenderung sederhana gitu Pak ya. Nah mungkin agak kalah nih kalau dibandingkan dengan profesi misalnya pengusaha ataupun mungkin bidang lainnya yang lebih populer gitu kan. Padahal profesi guru ini sangat penting gitu kan. Nah mungkin Pak Iswan ini bisa menjelaskan juga seberapa penting sih atau seberapa berharganya dan juga menarik serta menantangnya nih profesi guru nih yang bisa dijalani juga untuk teman-teman milenial gitu. Baik, terima kasih. Sebenarnya pandangan itu penting bahwa ini bisa diketahui oleh anak-anak muda sekarang. Kenapa penting bahwa sebagai profesi guru ini penting? Maka kalau saya pribadi ini mengatakan sangat penting karena memang bangsa kita maju ke depan tentunya berkat jasa guru. Maka guru itulah yang harus kita persiapkan yang lebih baik. Maka profesi guru itu juga sudah jelas. Sudah jelas dalam arti tentunya ketika seseorang menjadi guru yang baik dan profesional itu ya mampu menunaikan tugasnya dengan baik. Nah, oleh karena itu ya sekali lagi kepada generasi milenial sekarang, jangan ragu-ragu, jangan pilih-pilih, pilihlah jadi profesi guru. Karena apa? Profesi guru itu ibaratnya itu kita mengamalkan ilmunya itu sepanjang hayat dan akan teringat terus kesuksesan muridnya kelak. Dan namanya profesi guru itu nilainya tidak bisa dihitung. Karena apa? Karena guru itu sebagai pencerdas kehidupan bangsa ini juga memang harus kita lihat bahwa sebagai contoh, seorang guru itu tidak ada yang boleh dikata korupsi. Pendapatan dari guru itu benar-benar 100% murni dari hasil keringat dia mengabdikan diri sebagai profesi guru. Jadi benar-benar bersih. Kalau bersih pendapatan yang diperoleh, maka mudah-mudahan itu akan dinikmatin oleh keluarganya atau yang bersangkutan itu akan menjadi halal dan berkah. Ini penting. Beda misalnya seseorang yang mengabdi di perbankan, mungkin di dunia lain yang mungkin bisa melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar seseorang yang kita dalam arti mungkin yang tanda kutip negatif bisa juga dilakukan. Tetapi kalau guru profesinya apa yang dikorupsi? Apa kira-kira apa mungkin waktu bisa jadi waktu kalau datangnya terlambat. Datangnya terlambat bisa juga itu korupsi waktu. Tapi kalau korupsi uang tidak ada yang kita korupsi. Jadi kita mengajar misalnya 1 minggu hadir berapa kali, ya mungkin yang dihitung itu yang hadir. Kemudian dalam 1 bulan berapa kehadiran, ya dihitung itu. Murni benar-benar bersih uang yang diterima. Termasuk mungkin ketika menerima pendapatan atau gaji dari guru pun sudah dipotong pajak, dipotong ibaratnya zakat infak sodakonya. Maka yang benar-benar diterima dibawa pulang, insya Allah sudah halal. Sudah halal ya. Nah ini yang terpenting. Jadi mudah-mudahan ketika membesarkan putra-putrinya dari hal uang yang diperoleh dari halal, insya Allah akan mendapat keberkahan. Jadi itu harapannya. Kalau menurut saya jangan ragu-ragu, generasi milenial ke depan ini pilihlah profesi guru. Guru ya.
Masya Allah. Nah, Pak Iswan juga mungkin bisa kasih contoh nih Pak pengalamannya selama jadi guru Iya. dan apa tenaga pendidik gitu kan jadi dosen. Iya. Ini ada nggak suka dukanya gitu yang berkesan gitu seperti apa? Ya banyak sukanya, dukanya Banyak. malah nggak ada. Dukanya malah nggak ada. Alhamdulillah. Kalau kita sebagai dosen justru banyak sukanya, karena dosen itu kita kan harus melakukan di Muhammadiyah adalah catur dharma. Kegiatan dosen catur dharma itu harus terpenuhin, baik itu al-Islam dan kemuhammadiyan. Catur itu dharma juga. apa aja tuh Pak? Catur dharma yang pertama adalah al-Islam dan Al-Islam, kemuhammadiyan. Yang kedua adalah pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga melakukan penelitian. Yang keempat melakukan pengabdian masyarakat. 4 catur dharma ini dilakukan seorang dosen untuk sebagai profesinya. Jadi tidak hanya sebatas melakukan, tetapi harus ada output produk. Produk jadi outcome base-nya itu ada, benar-benar harus ada. Misalnya melakukan penelitian dosen wajib harus terpublikasi. Wajib terpublikasi, ya itu karya dosen, itu wajib dituntut untuk itu. Melakukan penelitian juga harus terpublikasi. Jadi untuk siapa yang membaca, ya orang nanti mungkin barangkali ya secara internasional akan melihat karya-karya dosen tersebut. Kemudian begitu juga melakukan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat juga harus terpublish. Nah, oleh karena itu hasil pengabdian masyarakat itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian yang lain-lain pun itu sama. Nah, ini terpenting. Jadi kiprah sebagai seorang dosen itu memang harus kalau di Muhammadiyah kan tidak bisa melepaskan dari catur dharma itu. Catur dharma itu harus dilakukan. Kecuali di PTS atau PTN lain mungkin hanya tridharma. Tapi bedanya di Muhammadiyah adalah ada tambahannya adalah satu, yaitu menjadi catur, karena punya definisinya di situ ya, punya ciri khasnya di alumni dari Muhammadiyah atau dosen Muhammadiyah adalah itu dari al-Islam dan kemuhammadiyannya, itu yang ciri khasnya yang tidak bisa ditinggalkan. Itu penting, baik itu pemahaman maupun dari sisi pemahaman dari ideologi maupun dari sisi orang melakukan riset tentang Muhammadiyah, boleh saja. Itu penting ya. Itu jadi penting. Akhlak mulianya juga itu ditekankan di situ ya. Iya, jadi ya prinsip kita berkiprah di Muhammadiyah itu ya itu tadi, minimal ya mempunyai prinsip ya harus tawasud, tentunya ya harus kita tidak memiliki pemikiran yang frontal, harus kita yang sejalan dengan pemikiran Muhammadiyah, yaitu jalur tengah, yaitu mengalu al-wasatiyah, jadi moderat. Ya. Yang kedua yaitu punya prinsip tawazun. Apa tuh Pak? Tawazun ini ya juga kita harus ada keseimbangan. Keseimbangan hidup ini ya antara ya kita mengabdi di persyarikatan, kemudian antara kita hidup di masyarakat, ada keseimbangan. Tidak goyang, tidak berat sebelah, pemikiran tidak goyang pemikirannya, kemudian kita mengabdi juga merasa nyaman, sehingga kita benar-benar ada keseimbangan. Orang berkiprah di Muhammadiyah itu nggak ada yang ibaratnya ya kalau memang amal usahanya sudah ada, pasti mendapat sesuatu kan. Tidak diminta tetapi dengan sendirinya ada. Datang ya Pak, datang, ada ya Pak. Walaupun kita tidak minta, tapi dengan sendiri nanti kalau memang itu amal usahanya berkembang, pasti akan kita rasakan sendiri ya. Akan dirasakan gitu untuk ya, Pak, kebahagiaan anggotanya. Semua yang di Muhammadiyah itu harus bahagia. Iya Pak. Tidak boleh tidak bahagia, harus bahagia. Dari dosennya, pengurusnya, sampai mahasiswanya. Dari ya, Pak, mahasiswa, dari dosen, dari pengurusnya harus bahagia. Jadi keluarga besar
besar ya Pak ya. Keluarga Rasa besar. seperti Iya, itu yang penting satu gitu keluarga besar ya. di dalam memaknain itu orang bermuhammadiyah. Yang ketiga yaitu tawazul, Tawazul. adil. 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 Orang berkiprah di situ ya siapapun adil itu ya. harus adil, berbuat adil. Baik. Jangan semena-mena misalnya. Jadi itu yang ini terpenting. kelebihannya ya. Iya, kelebihannya. Iya. Belajar di Betul. Muhammadiyah, Universitas Iya. Muhammadiyah, dan juga berkiprah di Muhammadiyah Berkiprah. dibanding di tempat Iya, lainnya. betul. Masya Punya Allah. keunggulan Punya sendiri. keunggulan Insya sendiri Allah, ya. Baik. insya Allah bangsa kita ini ya akan lebih memahamin lah ya. Tidak tadi sekali lagi tidak ekstrim. Maka kita memang paham di Muhammadiyah kan memang harus benar-benar moderat lah ya. Iya. Moderat. Iya, Itu baik. dipahamin secara utuh dalam Secara konteks keseluruhan. kita memiliki daya pikirnya ya yang harus benar rasional. Iya, Jadi baik. rasional. Ya. itu. Pak Iswan, ini kira-kira harapannya Pak ke depannya terkait dunia pendidikan dan juga FIP pada khususnya, dan juga pesan-pesan nih untuk pemirsa TV-mu. Silakan. Iya, ya. Untuk ke depan tentunya kami berharap ya, khususnya bagi para pemirsa TV-mu, kami selaku pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan UNIS Muhammadiyah Jakarta tentunya sangat bangga terhadap perkembangan dunia saat ini, khususnya di dalam dunia pendidikan. Maka marilah bergabung di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memilih program studi yang ada. Silahkan pilih sesuai dengan bidangnya masing-masing, karena banyak yang ada, nanti tinggal pilih mana yang sesuai. Oleh karena itu, insya Allah ke depan bangsa kita akan maju bersama dengan tentunya tenaga pendidik atau guru yang baik dan profesional ke depan. Itu harus kita cermatin. Memang guru itu memang penting, karena tanpa ada guru maka mungkin bangsa kita juga tidak bisa akan mengantarkan menjadi negara yang maju. Karena negara Indonesia adalah negara besar, maka kita harus mempersiapkan guru-guru yang besar juga, yang memiliki kompetensi juga, dan harus juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini yang sangat pesat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iswan. Ya, Ini sama-sama. lengkap sekali Ya. di penjelasannya tentang betapa pentingnya ini pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, dan itu juga yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan dari UMJ ini. Terima kasih Pak Iswan ya. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita sudah mendengarkan semuanya A sampai Z tentang bidang pendidikan ini, dan tibalah kita saat untuk berpisah. Saya Vini Auliani juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan juga mohon pamit juga beserta dengan Pak Iswan dan seluruh teman-teman yang bertugas. Kami mohon undur diri dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.